Negara terus bergulat dengan meningkatnya wabah COVID-19. Sementara dua negara telah menyatakan bahwa mereka sudah kondusif dari pandemi. Bukan suatu kebetulan ketika negara Selandia Baru dan Islandia dipimpin oleh perempuan. Selain mereka, dari 10 negara dengan kinerja terbaik dalam mengatasi pandemi, 4 diantaranya yakni negara Estonia, Islandia, Selandia Baru, dan Taiwan yang sama-sama dipimpin oleh perempuan. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga dipuji karena kepemimpinan mereka mengatasi pandemi. Perempuan terhitung kurang dari 7% dari pemimpin dunia, sehingga fakta bahwa begitu banyak yang membedakan dari mereka selama krisis COVID-19 patut diperhatikan. Sebaliknya, beberapa negara dengan kinerja terpuruk dipimpin oleh laki-laki. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, menyerukan maskulinitas yang surut dan pandangan patriarkal terhadap wanita. Karena itu, ia menyebut virus itu sangat dingin, membual bahwa ia tidak akan merasakan apa-apa jika terinfeksi. Inggris juga mencatat sebagai salah satu yang paling banyak kasus corona, sehingga membuat Perdana Menteri Boris Johnson memiliki sejarah komentar seksis dari netizen dan rakyatnya. Laluri pertama Johnson adalah meminimalkan ancaman yang ditimbulkan COVID-19, meskipun ia mengubah nadanya setelah terinfeksi dan berakhir di unit perawatan intensif. Sama halnya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Seorang pemimpin di negeri Paman Sam berkuasa dengan sombong tentang kemampuan pria yang kuat dengan segala hal. Trump sering memakai kebenciannya seperti lencana kehormatan. Dia juga secara konsisten meremehkan krisis COVID-19. Kemudian berdalih menuding Cina sebagai penyebar virus dan meminta rugi kepada Cina. Sama seperti mencondongkan diri ke stereotip maskulin yang tampaknya berkorelasi dengan respon pandemi yang buruk. Banyak pengamat meyakini bahwa keberhasilan para pemimpin perempuan mungkin berakar dari kualitas feminim natural mereka seperti empati, kasih sayang, dan kemauan untuk bekerja sama. Trump dan pemimpin yang lain mungkin bertindak keras, ego, dan mengabaikan teamwork, hingga pada akhirnya kepemimpinan mereka adalah sandiwara yang tidak kompeten tentang gangguan, kebimbangan, dan peningkatan skill bagaimana cara mereka memimpin. Sebaliknya, para pemimpin perempuan yang bekerja tinggi memiliki keteguhan hati, menghasilkan bukti, mengindahkan nasihat ahli, dan bertindak tegas. Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, memperkenalkan lebih dari 100 langkah kesehatan masyarakat pada Januari, ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih meragukan kemungkinan penularan dari manusia ke manusia. Jika secara natural sifat feminim tidak menjelaskan kinerja buat para pemimpin perempuan di masa krisis, apa artinya? Jawabannya mungkin terkait dengan jalan yang ditempuh perempuan untuk berkuasa, yang umumnya lebih menuntut daripada yang dihadapi oleh laki-laki. Diibaratkan tebing kaca, di mana perempuan lebih memungkinkan daripada laki-laki untuk diangkat ke posisi kepemimpinan yang berisiko dan genting. Kecenderungan serupa dapat dilihat dalam politik. Margaret Thatcher menjadi pemimpin Partai Konservatif dalam krisis dan Perdana Menteri setelah ketidakpuasan musim dingin. Krisis arsip pemilihan umum Inggris 2005 menemukan bahwa kandidat Partai Konservatif perempuan cenderung memperebutkan kursi yang secara signifikan lebih sulit untuk dimenangkan. Ardern menjadi pemimpin Partai Buruh Selandia Baru pada 2017 setelah pemungutan suara yang buruk memaksa pendahulunya memundurkan diri. Hanya 2 bulan kemudian, ia menjadi Perdana Menteri termuda di negara itu dalam 150 tahun. Menurut para peneliti, tebing kaca mungkin patut karena organisasi lebih bersedia untuk menentang status quo ketika status quo tidak berfungsi. Perbedaan nyata dan kepemilikan seorang wanita yang bertanggung jawab juga dapat meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa perubahan sedang terjadi. Adapun perempuan, mereka mungkin lebih cenderung menerima posisi kepemimpinan di atas krisis karena mereka memiliki lebih sedikit peluang untuk mencapai puncak. Mereka tidak hanya menunggu kondisi negara yang lebih mudah untuk dibuka. Terlepas dari mengapa hal itu terjadi, faktanya adalah pada saat seorang wanita mencapai puncak kekuasaan korporasi atau politik, dia kemungkinan telah mengatasi rintangan besar. Banyak faktor yang membentuk hasil selama pandemi COVID-19. Kepemimpinan yang tidak diragukan adalah salah satu yang paling penting. Terusnya, tidak mengejutkan siapapun karena pemimpinlah yang harus membuktikan diri bahwa mereka efektif dalam mengatasinya. Fenomena pandemi memberikan jawaban bahwa kepemimpinan dengan penuh kasih sayang serta kerjasama dengan elemen masyarakat telah dibuktikan oleh pemimpin perempuan di dunia.